Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini saya mau berbagi dengan satu topik bertekun dalam membaca kitab suci 1 Timotius 4 ayat 13 sampai 16. Sebagai seorang yang melayani Tuhan, kita membutuhkan kekuatan ekstra secara rohani. Kekuatan yang bukan berasal dari diri sendiri, potensi diri, melainkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Tidak ada jalan lain, hanya firman Tuhan yang dapat memberi kekuatan untuk kita dapat bertahan terhadap kekerasan hati manusia, tantangan kuasa gelap, ataupun tantangan dari luar, yakni pengajar-pengajar sesat. Di dalam perikop ini, Paulus menasihati kepada Timotius karena ia sebagai pembina jemaat di Efesus agar bertekun dalam mempelajari kitab-kitab suci. Ada beberapa hal menarik yang kita akan pelajari dari nasihat Paulus ini. Yang pertama, apa arti bertekun? Di ayat 13 sampai dengan ayat 16 ada dua unsur yang tidak boleh dilupakan dalam bertekun, yaitu sungguh-sungguh dan terus-menerus. Kata bertekun dalam ayat ini digunakan istilah bahasa Yunaninya proseko. Kata ini lebih tepat diterjemahkan sebagai memberi perhatian atau mengutamakan. Dengan kata lain, Paulus menasihatkan Timotius sebagai pelayan, dia harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dalam hal apa harus bertekun? Ayat 13. Pertama, bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, itu di ayat 13. Membaca dan merenungkan firman Tuhan merupakan hal penting dan mendasar. Ketika seorang mengalami kelahiran baru, maka dari hatinya akan tumbuh kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kedua, bertekun dalam membangun dan mengajarkan firman Tuhan, ayat 13b. Kata membangun memiliki arti menasehati. Timotius memiliki tanggung jawab untuk menasehati jemaat agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Selain itu, karena jemaat Kristen telah bertumbuh dan mereka harus memiliki pengajaran firman Tuhan yang sehat sehingga mereka bisa membedakan mana ajaran yang sesat, mana ajaran yang benar. Yang ketiga, bertekun dalam melakukan kebenaran dalam kehidupan dia sehari-hari, ayat 15. Paulus mengingatkan Timotius selain sebagai pengajar, ia juga bertanggung jawab untuk menghidupi pengajaran yang dia ajarkan. Karena dengan ajaran tersebutlah dan tingkah laku yang baiklah Timotius dapat menjadi saksi Kristus yang efektif dan membawa orang lain untuk percaya dan bertumbuh dalam nama Tuhan. Itu penting. Yang ketiga, kekuatan untuk bertekun. Sebagai seorang yang masih muda, dalam 1 Timotius 4 ayat 12, tugas ini memang tidaklah gampang. Timotius menyadari dirinya masih muda. Dan juga di sisi lain ia tahu bahwa ada begitu banyak ajaran sesat yang bermunculan dan cukup kuat pada masa itu. Tetapi Paulus mengingatkan Timotius bahwa ada dua kekuatan yang dimiliki Timotius, yaitu kekuatan Roh Kudus dan kekuatan firman Tuhan. Pertama, Timotius memiliki karunia yang telah ia terima untuk pelayanan. Yang dimaksud di sini bukanlah salah satu dari karunia-karunia roh, melainkan karunia dalam arti yang luas, yaitu kuasa roh yang diperlukan untuk melakukan tugas pelayanan. Timotius diingatkan kembali bahwa ia mampu melakukan tugas yang berat karena ia telah menerima kekuatan dari Roh Kudus. Kedua, Paulus mengingatkan Timotius dengan nubuat yang diucapkan kepadanya pada saat penumpangan tangan penatua kepada dia. Nubuat dalam arti di sini kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan Timotius untuk melakukan tugas sebagai pembina jemaat di Efesus tersebut. Berkat yang keempat adalah berkat bila bertekun dalam firman, ayat 16. Ada berkat yang akan dialami oleh Timotius bahwa ia dapat menyelamatkan dirinya dan juga semua orang yang mendengar ajarannya. Menyelamatkan dirinya dari hukuman Allah karena ia tidak menyesatkan banyak orang, karena ada hukuman bagi mereka yang menyesatkan orang lain, Matius 18 ayat 6. Tetapi orang-orang yang diajar oleh Timotius terhindar dari penyesatan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita senantiasa bertekun dalam firman dan membaca dan merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saat ini, apakah ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita? Mungkin sebagai pembina jemaat, majelis jemaat, penatua, diaken, rohaniwan, atau aktivis. Mintalah Roh Kudus untuk menerangi dan memberikan kepada kita ketekunan hati dalam belajar firman Tuhan, supaya hidup kita senantiasa berjalan seturut rencana dan kehendak Tuhan dan menjadi teladan yang baik bagi banyak orang. Alkitab bukan buku biasa, tetapi Alkitab adalah firman Allah yang memiliki kuasa yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga kita dapat bertumbuh setiap hari dan tetap dapat kuat dengan kekuatan Roh Kudus dan kekuatan firman Tuhan, menjalani hidup sebagai seorang pelayan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.